Harus dipahami bahwa di antara zikir dan doa yang disyariatkan bagi seorang muslim setiap hari adalah zikir pagi dan petang. Bahkan, jenis zikir ini merupakan zikir yang paling sering disebutkan dalam dalil-dalil, baik untuk mendorong seorang muslim mengucapkannya, maupun untuk menyebutkan macam-macam zikir yang diucapkan pada dua waktu utama ini, pagi dan petang. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman." Quran Surah Al-Ahzab ayat 42-43. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu sore dan pagi. Quran Surah Ghafir ayat 55. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari dan waktu kamu berada di waktu pagi hari. Quran Surah Ar-Rum ayat 17. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surah Qaf ayat 39. Waktu zikir pagi dan petang. Kapan waktu untuk melakukan zikir pagi dan petang? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku duduk bersama orang-orang yang berzikrullah Ta'ala, mulai dari waktu sholat subuh hingga terbit matahari. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari putra Nabi Ismail. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikrullah, mulai dari waktu sholat asar sampai terbenam matahari, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak." Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dari hadis yang agung di atas, terlihat bahwa orang yang duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari sholat subuh hingga terbit matahari lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Demikian pula disebutkan keutamaan orang yang duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari sholat asar sampai terbenam matahari. Dalam hadis tersebut, terdapat petunjuk dari Rasulullah SAW mengenai waktu zikir pagi dan petang, yaitu pagi hari dimulai dari sholat subuh hingga terbit matahari, sedangkan petang hari dimulai dari sholat asar sampai terbenam matahari. Bolehkah zikir pagi dan petang diucapkan antara azan dan iqamah? Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya dalam website resmi beliau, apakah zikir yang disebut dalam hadis, yaitu zikir pagi dan petang, apakah zikir tersebut diucapkan sebelum sholat atau sesudahnya? Beliau menjawab, perkara ini luas, mencakup sebelum sholat maupun sesudahnya. Dan zikir pagi bisa diucapkan di awal hari sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Markas Fatwa Islamweb.net juga menjelaskan bahwa dari dalilnya, terlihat bahwa waktu zikir pagi yang disyariatkan dimulai dari terbit fajar. Maka tidak mengapa zikir tersebut diucapkan antara azan dan iqamah, asalkan benar-benar dipastikan telah masuk waktu subuh. Apakah harus urut dalam mengucapkan zikir pagi dan petang? Markas Fatwa Islamweb.net menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan mengucapkan zikir pagi dan petang ini dengan cara tidak urut atau disela dengan aktivitas bermanfaat lainnya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengucapkannya secara berurutan. Artinya, seorang muslim diperbolehkan mengucapkan zikir-zikir pagi dan petang, kemudian berhenti setelah melengkapi satu lafal, lalu melakukan aktivitas bermanfaat lainnya, seperti memasak, bersiap-siap untuk berangkat mencari nafkah, dan lain-lain, dan kemudian melanjutkan kembali untuk melengkapi zikir yang terhenti tadi. Demikian pembahasan terkait zikir pagi dan petang. Semoga dengan memahami hal ini, kita dapat lebih giat dalam melaksanakan zikir pagi dan petang, serta mendapatkan keberkahan dari amalan yang dianjurkan ini. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kecintaan kita kepada zikir dan doa sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.